Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Wulan Mega Kartini, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2213740. Saya mengajar di SDN Ciawi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan tema Selalu Berhemat Energi, subtema 2, Manfaat Energi, pembelajaran 1. Mohon saran dan masukannya agar proses pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada sarapan semuanya? Alhamdulillah ya, harus sarapan dulu di rumah ya. Jangan lupa untuk sarapan. Nah, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Masya Allah ya, kalian masih pada semangat ya. Pagi-pagi ini harus semangat. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, siapa yang tidak hadir? Najwa Putra kemana? Ya, kita doakan semoga teman kita yang sakit cepat sembuh, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, yuk kita berdoa dulu ya sebelum belajar agar proses pembelajaran menjadi lancar. Nah, dipimpin oleh KM, silakan KM dipimpin teman-temannya ya. Duduk siap. Teman-teman, kita belajar, kita dulu, kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita cek dulu kerapihan dan kebersihannya ya. Ayo kalian berdiri dulu, rapikan dulu bajunya ya, yang rapi. Kalau masih keluar silakan dimasukkan. Kemudian coba lihat di kolong meja apakah ada sampah. Jika ada sampah jangan lupa untuk dibuang ya ke tempat sampah. Ada tidak sampahnya? Ada. Sudah bersih? Wah, bagus ya. Kalian selalu menjaga kebersihan. Nah, kalau sudah rapi, sudah bersih, yuk kita siap untuk
dibaca ya ceritanya. Nanti ibu tanya nih, kalian sudah baca apa? Nah, ibu beri waktu 5 menit untuk membaca buku ceritanya ya. Silahkan dibaca, dimulai dari sekarang. Habis ya, sekarang ibu mau tanya nih, kalian sudah baca buku apa, mereview buku bacaan ya. Nanti acungkan tangannya, siapa yang sudah mau menceritakan apa yang sudah kalian baca. Aku, Bu, indahnya kejujuran. Banyak ketegasan. Nah, tadi kalian sudah banyak membaca buku ya. Tadi ada indahnya kebersamaan, indahnya keberagaman ya. Kalian harus rajin membaca supaya wawasan kita menjadi luas ya. Jangan malas untuk membaca. Nah, sekarang buku ceritanya masukkan ke dalam tas kalian masing-masing ya. Karena kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Apa? Tentang macam-macam energi dan sumber daya alam. Iya, betul. Kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam energi dan sumber daya alam. Masih ingat kalian pelajaran yang kemarin kan? Iya. Nah, macam-macam energi. Macam-macam energi ada energi apa saja? Energi matahari, terus energi listrik. Iya, betul ya, sumber daya alam. Nah, energi gerak. Iya, betul. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pemanfaatan tumbuhan sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian kita akan belajar mengenai teks petunjuk itu seperti apa. Dan yang terakhir nanti kita akan belajar mengenai macam-macam perubahan energi ya. Nah, kalian harus semangat ya ininya belajarnya. Nanti kita akan belajar itu semua. Kemudian biar lebih semangat, yuk tepuk semangat dulu versi cowboy ya. Siap? Tepuk semangat versi cowboy. Nah, tapi biar lebih semangat lagi, kita senam otak ya. Boleh berdiri. Ayo biar semangat, jangan berdiri. Senamnya berdiri ya. Yuk. Ikuti gerakannya ya. Ya, tapi jago yang lain juga nggak apa-apa. Satu. Ibu punya gambar di sini, perhatikan gambarnya ya. Ini ada apa, anak laki-laki. Menurut kalian apa yang sedang dimakan oleh anak laki-laki tersebut? Nasi, betul. Kalian suka nasi? Suka. Ya, suka nasi ya. Nah, nasi ini adalah makanan pokok kita yang berasal dari padi. Nah, padi ini merupakan salah satu sumber daya alam atau ya seperti tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, tapi banyak lagi, ada macam-macam tumbuhan juga yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan obat, ya, bahan pangan, kemudian bahan membuat pakaian. Nah, untuk lebih jelasnya supaya kalian paham, silakan kalian buka link yang Ibu bagikan di grup WhatsApp
sangat penting perannya karena menjadi penopang hidup. Nah, kalau tumbuhan punah di muka bumi ini, coba kita cari tahu yuk apa saja manfaatnya. Ada video pembelajaran tadi yang sudah kalian tonton, coba siapa yang bisa mengemukakan kembali nih apa yang sudah kalian tonton ya. Acungkan tangannya terlebih dahulu ya. Untuk bahan pakaian, untuk bahan makanan, dan untuk bahan obat. Iya betul, tadi apa yang dikatakan oleh Naufal ya. Jadi tumbuhan itu memiliki banyak manfaat selain sebagai sumber makanan, untuk bahan obat, dan untuk bahan pakaian. Tepuk tangan untuk Naufal. Tadi dapat bintang ya, kalau yang bisa jawab, yang bisa berani mengemukakan pendapat sama ibu diberi bintang. Ya itu tadi ya. Nah, sumber daya alam di sekitar kita ini tentunya bukan hanya padi, terdapat banyak macam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, baik dimanfaatkan untuk bahan makanan, bahan papan, sandal, bahan obat, dan manfaat lainnya. Nah, anak-anak, nih di sini ada gambar apa ini? Singkong nih, siapa yang suka makan singkong ya? Nah, singkong ini berasal dari apa? Dari tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Betul. Yang kedua ada apa ini? Kapas. Nah, kapas ini dimanfaatkan tumbuhan kapas ini untuk apa? Yo. Kencur. Ada yang pernah lihat kencur? Nah, biasanya ini kencur ini dijadikan bahan obat untuk menurunkan tekanan darah, juga sebagai bumbu dapur. Nih biasanya anak perempuan yang tahu kalau kencur ini biasanya dijadikan bumbu apa coba? Iya, bumbu seblak. Nah, nanti juga kita akan membuat seblak. Betul ya, bumbunya bumbu seblak. Di sini nanti ada blender dan juga ada ulekan ya nanti setelah ini ya. Nah, anak-anak, jadi apakah tumbuhan itu bermanfaat untuk manusia? Bermanfaat. Ya, bermanfaat. Nah, silakan kalian buka LKPD-nya ya. Tapi sebelum itu diberi nama dulu, nama kelompok dan kelasnya ya. Silakan diberi nama. Silakan buka LKPD-nya. Sudah buka LKPD-nya? Ya, kalau sudah, nah kalian langkah pertama buka dulu petunjuk penggunaannya ya, petunjuk pengisiannya ya. Dibaca dulu petunjuk cara mengerjakan LKPD-nya ya. Siapkan dulu alat tulisnya. Nah, siapkan alat tulis dan bahan-bahan yang akan disampaikan oleh gurumu. Kemudian kerjakan kegiatan LKPD dan isi pertanyaannya secara berkelompok ya. Nah, kemudian silahkan kalian kerjakan LKPD 1 tentang pemanfaatan tumbuhan. Baca terlebih dahulu ya penjelasannya, lalu identifikasi pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Nah, seperti ini ya. Jangan kamu baca dulu yang ini sebelah sini, kemudian baca yang sebelah sini, nanti ini isi ya. Ada di kolomnya, langsung isi di LKPD-nya tentang sumber daya alam, pemanfaatan, dan tempat dipasarkannya. Ini ada contohnya. Yang pertama muncul tadi cikur ya, cikur itu untuk apa pemanfaatannya, bumbu dan obat. Kemudian tempat dipasarkannya adalah pasar dan supermarket. Silakan kalian kerjakan secara berdiskusi ya. Jangan mengobrol, silakan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing ya. Ibu beri waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Siapa yang mau ke depan untuk presentasi? Ayo acungkan tangannya, siapa yang mau? Wah, banyak yang mau ya. Perwakilan saja ya kelompoknya. Yang tampil kelompok 3 dulu ya. Silahkan maju ke depan. Biar lebih semangat, yang lainnya beri tepuk tangan. Anak, perhatikan ya teman kalian yang mau tampil di depan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan hasil LKPD kami tentang pemanfaatan tumbuhan. 1. Sumber daya alam kencur manfaatan
bumbu dan obat tempat dipasarkan di pasar supermarket. 2. Sumber daya alam. Kudit, pemanfaatannya bumbu dan obat, tempat dipasarkannya pasar dan supermarket. 3. Sumber daya alamnya jahe, pemanfaatan bumbu dan obat, tempat dipasarkan pasar dan supermarket. Ya, anak-anak, bagaimana LKPD kalian? Apakah sudah sama jawabannya dengan temannya di depan? Ya, sudah sama ya. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan anak-anak. Tampil Ibu beri bintang. Silakan kalian tempelkan pada papan prestasi ya. Ayo, ditempelkan. Ya, tadi sudah selesai ya. Sudah diberi bintang. Sekarang konsentrasi. Setelah kita tahu mengenai sumber daya alam yang begitu melimpah ada di sekitar kita, contohnya itu kencur ya. Yuk kita cari tahu bagaimana cara pembuatan bumbu seblak dari bahan kencur. Nih, jangan suka makannya saja. Siapa yang suka makan seblak, yang beli jajan seblak? Siapa? Oh, banyak yang suka beli seblak ya, enak. Nah, kalian harus tahu bagaimana nih cara pembuatannya ya, supaya kalian bisa buat sendiri di rumah. Sekarang, nah di sini ibu punya alat tradisional dan juga alat modern. Alat modern ini pemanfaatannya oleh sumber energi apa coba? Listrik. Ya, betul, listrik. Nah di sini ada ulekan yang merupakan alat tradisional. Nah nanti kalian akan membuat bumbu seblak ya secara tradisional dan modern. Nanti ibu minta 2 orang untuk ke depan ya membantu ibu membuat bumbu seblak. Satu menggunakan ulekan, satunya lagi menggunakan blender ya. Nah, nih bahan yang dibutuhkan ada apa saja coba nih di depan. Kencur. Nah, anak-anak seperti ini ya. Kencur ini digunakan untuk membuat bumbu seblak. Nah, sekarang siapa yang mau bantu ibu nih ke depan yang mau mengulek dan memblender? Ayo nanti ibu beri bintang, beri hadiah. Silakan Acung, ya beri tepuk tangan teman-teman yang lain. Nah, perhatikan teman-teman kita yang di depan ya mau praktek membuat bumbu seblak. Ayo, satu menggunakan alat tradisional, satunya lagi menggunakan alat modern. Silakan ayo Rizky. Pertama, bagaimana dulu? Pertama, masukkan bawang merah. Kedua, masukkan bawang putih. Ketiga, masukkan kencur. Keempat, masukkan cabai. Ya, terus setelah itu tunggu diulek ya sampai bumbunya halus. Ingat ya, bisa kalian buat tuh di rumah. Bagus ya. Nah, sekarang untuk yang kedua alat yang modern, silakan Rasya, bagaimana caranya? Petunjuknya? Yang ketiga, bawang merah. Yang kedua, masukkan bawang putih. Yang ketiga, masukkan kencur. Yang keempat, masukkan cabai. Nah, kemudian setelah itu Kemudian ditutup. Iya, betul. Bisa tutupnya Rasya? Mau ibu bantu? Bisa? Ya, setelah itu ya. Ibu bantu ya. Nah, setelah itu ya, setelah itu di kabelnya dimasukkan ke stop kontak ya. Kemudian setelah itu ya dipapak. Wow, setelah halus ketika ya, setelah halus diapakan Nasya? Dimatikan ya bumbunya. Kemudian buka ya, dan menjadi halus. Nah, bagaimana hasilnya? Sama-sama halus? Iya, yang satu menggunakan tradisional dan satu menggunakan. Tadi kalian ingat cara-caranya ya, petunjuk-petunjuknya ya, harus diingat langkah-langkahnya itu dalam membuat bumbu seblak ya, dengan menggunakan ulekan dan menggunakan blender. Karena nanti kalian akan mengerjakan LKPD dengan teks petunjuk ya. Nah, sekarang beri tepuk tangan teman kita yang sudah tampil ke depan. Sekarang kalian silakan kerjakan LKPD yang kedua ya. Tadi kan kalian sudah menyaksikan teman kalian yang sudah praktek ke depan ya, membuat bumbu seblak dengan alat sederhana, dengan alat tradisional dan alat modern ya. Sekarang kalian kerjakan LKPD yang kedua. Yuk, kalian baca dulu bahwa di sini ada langkah-langkahnya ya. Kalian baca dulu, kemudian nanti kalian kerjakan nih LKPD yang kedua.
Nah, anak-anak sudah selesai ya waktunya mengerjakan LKPD yang kedua. Nah, sekarang siapa yang bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya? Ada 5, jadi Ibu beri hadiah bintang. Aku, Bu. Apa persamaan penggunaan kedua alat untuk menghaluskan bumbu di atas? Sama-sama dapat menghaluskan bumbu. Betul ya. Tadi jawaban dari Dava itu persamaannya sama-sama dapat menghaluskan bumbu. Tepuk tangan. Sudah bintang dari Ibu ya. Kemudian nomor 2, siapa yang mau acungkan tangannya? Aku, Bu. Apa perbedaan penggunaan kedua alat untuk menghaluskan bumbu di atas? Ulekan tradisional, blender modern. Betul, tadi apa yang dikatakan oleh Naufal ya. Jadi perbedaannya itu yang satu alat tradisional, yang satunya lagi alat modern ya. Tepuk tangan untuk Naufal. Kemudian yang nomor 3, siapa yang mau main apa? Ya, cuma tangannya. Aku, Bu. Dari kedua alat tradisional, energi apa yang digunakan? Energi manusia dan energi listrik. Ya, betul ya. Tadi yang nomor 3 dari kedua alat tersebut energi manakah? Yang energi apa yang bisa digunakan? Kalau ulekan itu energi manusia, kalau blender ini energi listrik. Betul ya. Nanti Ibu nilai. Nah, anak-anak, untuk ini untuk LKPD yang kedua sudah selesai ya. Jadi, apa sih persamaan dan perbedaan dari kedua teks petunjuk tadi? Apa coba? Siapa yang bisa jawab? Dapat bintang 2 dari sama Ibu. Ayo acungkan tangannya. Siapa? Ya, silakan. Persamaannya dapat menghaluskan bumbu. Perbedaannya, satu memakai tenaga manusia, satu lagi memakai energi listrik. Betul, tadi apa yang dikatakan oleh Dava ya. Tepuk tangan untuk Dava. Ini Dava, dapat bintangnya 2 dari Ibu. Tepuk tangan. Nih, Dava silakan. Ini namanya alat apa tadi? Blender. Nah, energi apa sih kira-kira yang digunakan oleh blender? Betul, energi listrik. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai perubahan energi ya. Nih anak-anak, di sini kalian sekarang tonton ya. Ada video tentang perubahan energi yang terjadi pada blender. Nah, sekarang kalian tonton dulu ya video berikut ini tentang perubahan energi yang terjadi pada blender. Alat yaitu untuk menghaluskan bahan-bahan makanan. Perubahan energi pada blender yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Cara kerja blender yaitu energi listrik mengalir dan melewati blender. Jika saklar pada blender dinyalakan, energi listrik yang masuk ke blender akan diubah menjadi energi gerak. Menghaluskan blender akan bergerak menghaluskan bahan-bahan makanan. Nah, dari hasil pengamatanmu tentang video yang tadi mengenai perubahan energi pada blender yaitu apa? Coba ada yang bisa? Ayo acungkan tangannya. Siapa yang tahu? Energi listrik menjadi energi gerak. Iya, betul. Energi listrik menjadi energi gerak. Tadi listriknya itu dialiri atau mengalir ke apa ini? Dari kabel ke blender ya, kemudian bisa dihaluskan. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan LKPD yang keempat ya, LKPD yang terakhir mengenai energi, perubahan energi dan langkah kegiatannya ya. Nah, energi ini adalah kemampuan yang dimiliki untuk melakukan kerja atau membuat keadaan menjadi berubah. Energi bisa membuat blender bergerak. Energi bisa membuat ruangan yang gelap menjadi terang. Energi juga bisa membuat bola lampu menyala. Nah, kalian tugasnya adalah kerjakan LKPD yang keempat ya tentang perubahan energi. Di sini ada gambar-gambar, kemudian tulis energi apa yang digunakan, kemudian perubahan energi yang terjadinya apa ya. Silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Diberi waktu 10 menit dari sekarang. Nah, sudah selesai ya anak-anak mengerjakan LKPD yang keempat. Sekarang siapa yang mau menjawab dalam LKPD yang keempat atau berbintang ya? Ayo, wah banyak ya. Nah, sekarang nih untuk yang ini yang kedua, ini energi apa? Energi
keempat ya. Nah, aku bersyukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai bentuk energi. Tadi ada energi listrik, energi gerak ya kan, terus apa cahaya kayak gitu. Nah, ada berbagai bentuk energi untuk melakukan berbagai kegiatan. Aku berjanji akan menghemat penggunaan energi. Anak-anak. Sekarang nih, aku mau tanya nih, siapa yang berani ke depan ya? Untuk mengemukakan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Kemudian materi apa yang belum kalian paham, mengemukakan apa yang sudah kita pelajari. Ayo silakan ke depan, maju ke depan, ayo. Nah, mau tanya tadi apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang apa saja? Energi listrik. Tentang perubahan energi. Kemudian belajar tentang apa lagi? Teks petunjuk. Ya, tentang teks petunjuk. Yang kemudian yang ketiga tentang belajar apa? Tentang Pemanfaatan. ya, tentang apa? Pemanfaatan Tuhan. Ya, yang ketiga kita belajar tentang pemanfaatan tumbuhan bagi manusia. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari, ada yang belum kalian pahami? Ada yang belum pahami belum? Sudah paham semuanya? Ya, sudah paham semuanya ya. Nah, alhamdulillah. Tenang, teman-teman yang sudah ke depan dan waktunya mengerjakan soal evaluasi ya. Soal evaluasinya dalam bentuk kuis yang menarik ya dalam word form. Nah, kalian buka linknya yang sudah ibu kirimkan di WhatsApp grup kelas. Ayo dibuka linknya dulu ya. Kerjakan ya, boleh secara berkelompok silakan ya evaluasinya. Evaluasinya bagaimana soal-soalnya, apakah seru? Mudah dikerjakan tidak? Ya, yang mudah ada yang suka ya. Nah, kemudian anak-anak sebelum pulang ya kita beres-beres dulu ya semuanya. Bukunya KPD-nya masukkan ke dalam tas ya, dan HP-nya. Ayo pulang kalian menyanyikan lagu daerah ya yang berjudul Empat Pisang ya. Empat pisang, obat rumahnya, atas sampai di burung bari-bari, atas sampai di burung bari-bari, leko mangga leko, patah kayu beko, beko pina api, apinya cangcurukan, beko pina api, apinya cangcurukan, kayaknya pada sudu di subtema 2 pembelajaran 2. Kalian di rumah belajar dulu ya, baca-baca dulu yang akan dipelajari untuk esok hari. Nah, anak-anak sebelum pulang sekarang kita berdoa dulu ya. Ayo dipimpin oleh KM. Siap KM? Duduk siap. Duduk.
ya. Kali berartiin. Yang mana boleh mas? Ya, rapi-rapi. Yang ada lagi boleh sebelah sana boleh pulang sini.